saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Hati kita bersuka cita apalagi Tuhan yang siap untuk menghampiri kita semua. Dia bertahta di atas pujian kita. Mari kita tundukkan kepala kita, katakan kepada Tuhan, ini kami ya Tuhan. Kami siap membayar masa kami untuk taat kepada-Mu. Kami mau membuktikan bahwa kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Siap beribadah kepada Tuhan, pimpin dari awal sampai akhirnya. Ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus kami taruh pimpinan ini. Kuduskan kami, layakkan kami, persembahkan syukur kami dengan penuh sukacita. Sehingga segala beban, segala sakit penyakit, segala ketakutan dan segala ikatan dilepaskan di tempat ini. Kami akan bawa pulang segala kemenangan, kesukaan, keselamatan, dan segala pengharapan baru di dalam Yesus Kristus. Pakai kami semua Tuhan, tim pemuji, tim musik, bahkan semua orang-orang yang ikut terlibat di dalam acara ibadah ini. Biar kuasa Allah mengalir lewat hidupnya. Dalam nama Yesus kami siapkan puji-pujian bagi Engkau. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Siap beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, karyanya terbesar. Hari ini kita ingat tentang perjamuan kudus Yesus mati untuk kita. Kita nyanyikan pujian itu ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawa hatimu, hati
dalam hadirat. Kami mau menikmati Engkau. Kami mau memuliakan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kau melihat setiap hati yang sudah siap menyembah lebih lagi. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Syukur bahwa hatimu melekat dengan hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu.
mengasihi-Mu Tuhan, ini hatiku. Tapi dalam kehidupan kita, sering kita tidak mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita akan makan minum perjamuan kudus, Tuhan ingatkan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah buat kita. Kalau kita ada saat ini sebagaimana kita ada, kita sehat, kita bisa bernapas dengan baik, kita dipelihara, income kita dicukupi, dipelihara Tuhan, sejahtera Tuhan terus memimpin hidup kita. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Mari kita sama-sama angkat tangan kita sekali lagi. Biar nyanyi di keluar hati kita yang mengasihi Tuhan dengan segala hati kita. Ingin mengerti-Mu.
Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Urapi Pastor D, urapi penerjemah, supaya pagi hari ini Tuhan setiap yang datang peroleh berkat yang besar dari Tuhan. Urapi sekali lagi Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan, sehingga setiap orang yang datang pada pagi hari ini dilawat, dijamah, dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bilang amin, amin. God bless you all. Silakan duduk. Terima kasih Pastor Johan. Thank you, Pastor Johan. Today I'm going to teach you something that I did 3 years at Bible College study. Hari ini saya akan membagikan tentang pengajaran yang sudah saya pelajari selama 3 tahun di sekolah Alkitab. 3 years down to a half an hour, okay? Pengajaran selama 3 tahun saya singkat menjadi cuma setengah jam. Ready? Sudah siap? Yeah. Okay. So let me start off by saying when Pastor Johan said that we were doing the theme, the church, I was so excited to teach on that. Ketika saya tahu bahwa tema dari gereja dari Pastor Pendeta Johan bulan ini adalah gereja, saya benar-benar bersemangat tentang hal ini. So I'm going to teach on the history of the church. Is that okay? Jadi saya akan mengajarkan tentang sejarah dari gereja. Saya harap ini tidak apa-apa. And it's important that you know this. Dan sangat penting untuk saudara semua untuk mengerti sejarahnya ini. Matthew chapter 16, verse 13. Matius pasal 16 ayat 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do you say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan berkuat menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga."
Amen. Let's quickly pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we commit this message to you. Tuhan Yesus, kami serahkan pesan ini, firman ini kepadamu. Father, I pray that you will go before me. Tuhan, aku berdoa agar Engkau berjalan lebih dari aku And prepare people's hearts to hear truth. dan mempersiapkan hati semua jemaat ini untuk mendengarkan kebenaran. For the truth sets us free. Karena kebenaran itulah yang membebaskan kami. I commit this to you in the name of Jesus. Kami serahkan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Now there's so much in Amen. There's so much incredible content in that scripture in Matthew 16. Ada banyak isi dan makna penting dari Matius pasal 16 ini. But let's go back to the original Greek. Tapi marilah kita kembali pada makna atau arti asli dari bahasa Yunaninya. So I get to speak into a lot of people's lives. Saya mendapat kesempatan untuk berbicara kepada kehidupan banyak orang. The last 2 Friday nights I've been out in Northbridge till 5 o'clock in the morning. 2 hari Jumat belakangan ini saya berada di jalanan Northbridge. Yeah, and obviously I deal with a lot of different people, drugs, drunk, homeless. Tentu saja saya berhubungan dengan banyak orang yang terpengaruh obat-obatan, mabuk, dan juga tunawisma, orang homeless. But sometimes I get to speak the gospel into people's lives. Tetapi kadang-kadang saya bisa berbicara, menyaringkan firman Tuhan kepada kehidupan orang-orang tersebut. And I always carry a Bible with me to give away. Dan saya selalu membawa Alkitab untuk diberikan kepada mereka. And they look at this book and they go, where do I start? Dan mereka melihat buku Alkitab itu dan mereka berkata, dari mana saya bisa mulai? I say, always look for the words in red. Saya selalu berkata, mulailah dengan kata-kata yang berwarna merah. Because the words of Jesus are pure truth. Amen. Karena itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri dan itu adalah kebenaran. So it's important that we understand God's original intent and design for the church. Sangatlah penting untuk mengetahui makna dan arti awal dari apa yang Tuhan inginkan buat gereja. And so much truth got lost in translation. Banyak kebenaran itu hilang karena penterjemahan. Let me tell you, as a bule in an Indonesian church, I know the importance of translation. Sebagai orang barat di sebuah gereja Indonesia, saya mengerti betapa pentingnya penerjemahan buat sebuah khotbah. So some of the foundational truths in Matthew 16 are: Makna yang penting dari Matius 16 adalah, first and foremost, He is the Christ. yang pertama dan terutama, Dia adalah Kristus. Secondly, in that passage, He reveals His plan for the church. Kedua, dari ayat-ayat tersebut bahwa Tuhan menyatakan rencananya buat gereja Tuhan. And thirdly, He talks about the authority that is given to us as His church. Dan yang ketiga adalah kita diberi kuasa untuk menjalankan sebagai gereja. Now let me tell you at this moment, I love the church. Mari saya katakan pernyataan penting bahwa saya ini sangat mengasihi dan mencintai gereja. I particularly love this church, as you know. Secara khususnya saya mencintai, mengasihi gereja ini. Kalian semua sudah tahu. But the reality is, things need to change. Tetapi kenyataannya ada hal yang harus dirubah. When Jesus said, I will build my church, Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan membangun gerejaku, what we had all those years ago compared to today is vastly different. apa yang Tuhan Yesus maksud tahun-tahun yang dulu itu dengan yang sekarang itu bedanya sangat jauh. Throughout time, the original meaning of church has been watered down. Seiring dengan berjalannya waktu, arti dari gereja itu sudah dikurangi. To sadly, the church often being a social gathering. Sayangnya sekarang ini arti gereja itu seperti perkumpulan sosial. You know, a nice place to visit, catch up with people. Ya, seperti kayak tempat yang baik untuk berkumpul dan banyak orang berkumpul di sana, ketemu. You know, just like you would in a coffee shop.
seperti sebuah coffee shop. That's not how God intended the church to be. Tapi itu bukanlah maksud tujuan mula-mula Tuhan untuk sebuah gereja. What Jesus prophesied and ordained for the church Yang Tuhan nubuatkan dan tunjuk untuk sebuah gereja adalah was for us to be a people of great authority. kita ini orang yang mempunyai kuasa yang luar biasa, kuasa yang besar. Authority at a governmental level, Kuasa di tingkat pemerintahan, a training ground, sebuah tempat pelatihan, where believers would get sent forth to do all Jesus did and more. kita percaya bahwa kita dikirim untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar dari itu. When Jesus said, I will build my church, Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku, he actually didn't use the word church, dia itu sebenarnya tidak menggunakan kata-kata gereja. because that was added to the Bible nearly 400 years later. Karena kata-kata gereja itu sebenarnya ditambahkan setelah 400 tahun kemudian. He used the Greek word ecclesia. Dia sebenarnya menggunakan kata-kata Yunani yang katanya adalah eklesia. It does not mean, or it did not mean, a place of worship. Dulu eklesia itu sebenarnya bukan berarti tempat beribadah. If he had meant that, he would have used the word synagogue or temple. Kalau memang Tuhan itu mau mengartikan itu dengan tempat beribadah, maka dia tidak akan menggunakan kata eklesia, tapi dia akan menggunakan kata-kata bait Allah atau sinagoga. But he purposely used the word ecclesia. Tetapi dia dengan sengaja menggunakan kata-kata eklesia. Ecclesia was a commonly used word back when Jesus walked the earth. Eklesia itu kata-kata yang umum digunakan waktu Tuhan Yesus ada di bumi. The Greeks and the Romans used this word often. Orang Yunani dan orang Romawi juga suka menggunakan istilah itu. And its original meaning is a legislative assembly. Tetapi arti yang sebenarnya itu adalah legislative assembly atau perkumpulan legislatif Of leaders. dari pemimpin-pemimpin. Rome was all about conquering and control. Bangsa Romawi itu terkenal dengan suka menguasai kota dan mengendalikan. And when they would go forth and conquer a town, Kalau mereka sudah mengalahkan sebuah kota, they would put an ecclesia in place. bangsa Roma itu akan menempatkan eklesia di kota tersebut. And these were a people of great authority. Dan eklesia itu adalah perkumpulan pemimpin-pemimpin dengan kuasa dan pengaruh yang besar. A people of great influence over that town. Orang yang mempunyai pengaruh yang besar atas kota tersebut. So his intention was that he would build a people of great authority. Jadi maksudnya Tuhan itu dia akan membuat suatu perkumpulan orang-orang yang berkuasa. And they would be under the eternal kingship of Jesus, not of Caesar, as the Romans were. Dan mereka akan bertindak di bawah kuasa Tuhan Yesus, bukan dari kuasa kaisar. So when Jesus says that you are to go out in all the earth, Jadi ketika Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia ini and make disciples, dan jadikan semua bangsa muridku, he means we are to train you up to be people of great authority. yang dia maksudkan adalah kita harus dilatih untuk mempunyai kuasa yang besar. And this relates to our original mandate in Genesis chapter 1. Dan ini berhubungan dengan amanat mula-mula, amanat agung pada Kejadian pasal 1. Genesis chapter 1 verse 26 says, Kejadian 1 ayat 26 berkata, let them have dominion over the whole earth. biarlah mereka berkuasa atas seluruh bumi. This is what the Lord is wanting to be revealed again. Inilah yang Tuhan mau dinyatakan kepada kita semua. Sorry, I was reading that scripture. Maaf, saya baca ayatnya dulu. I love the church, but we need to get back to being that people of great authority. Saya sangat mengasihi gereja, tapi kita harus membawa
orang-orang di gereja ini untuk kembali pada kebenaran. A training ground where we train people up and they will go to the ends of the earth in His power. Tempat pelatihan di mana kita akan mengirim orang-orang ke seluruh bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. When we understand the meaning of ecclesia, we understand what we are created for. Kalau kita itu mengerti apa sebenarnya arti eklesia, kita tahu bahwa kita itu di-training untuk menjadi apa. And that God always intended His people to have dominion over the earth. Dan dia berkata bahwa biarlah mereka ini berkuasa untuk seluruh bumi. And in verse 19 where it says, I will give you the keys to the kingdom, Dan pada ayat ke-19 dikatakan akan kuberikan kunci kerajaan surga. you do not get given keys to something unless you are a person of authority. Kalian itu tidak akan diberi kunci kalau kalian itu tidak punya kuasa. You know, people that come back and do something amazing, they get given the keys to the city, right? Kalau ada orang yang berjasa melakukan sesuatu yang besar, maka orang tersebut akan diberi kunci. But we, His ecclesia, will not only have keys to the city, but keys to the kingdom. Tapi kita sebagai eklesia, kita tidak hanya diberi kunci untuk kota, tapi kita diberi kunci kerajaan surga. A people of governmental authority. Orang-orang yang mempunyai kuasa pemerintahan. Isaiah chapter 9 verse 7, of the greatness of His government and peace, there will be no end. Yesaya 9 ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. The Lord's government, which is you and I, says there will be no end. Pemerintahan Allah, yaitu Anda dan saudara, dikatakan tidak akan berkesudahan. And we can go from Genesis to Revelation and see the significance of the word government throughout the Bible. Kita bisa berjalan dari Kejadian sampai Wahyu dan kita bisa menemukan banyak kata-kata pemerintahan. But how is this dominion and government supposed to work? Tapi bagaimana cara kerja dominion dan pemerintahan ini? It's meant to be the greatest display of love that the world has ever seen. Itu sebenarnya ditujukan untuk memperlihatkan suatu display kasih yang luar biasa. Because perfect love casts out all fear. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. It's meant to be discipling Itu dimaksudkan untuk pemuritan and training every single one of you up to be a people of great influence and authority. dan melatih setiap saudara itu menjadi orang yang mempunyai kuasa yang besar. Jesus said the gates of hell shall not prevail against it. Tuhan berkata alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Do we see the gates of hell prevailing against the government at the moment? Apakah kita melihat alam maut itu sekarang berkuasa di atas pemerintahan sekarang? So Jesus intentionally took His disciples on a 2-day journey out to Caesarea in Philippi. Jadi Tuhan Yesus waktu itu dengan sengaja membawa 12 murid pergi ke Kaisarea Filipi. Because that was a place that people did not want to go to. Waktu itu Kaisarea Filipi itu adalah suatu tempat di mana orang yang nggak mau datang ke sana. It was a literal place of the gates of hell. Secara literal artinya itu adalah alam maut atau gerbang maut, gerbang It was neraka. ground zero for satanic practice. Titik awal dari semua praktek-praktek iblis. So He took His disciples there intentionally to prophesy over the gates of hell. Tuhan Yesus waktu itu dengan sengaja membawa para murid ke Kaisarea untuk menubuatkan gerbang maut tersebut. But His intention was to raise up a people who would have authority over the gates of hell and authority within the people. Dan dia dengan sengaja menaruh orang-orang yang berkuasa atas tempat yang iblis tersebut. In that place, He reveals He is the Messiah. Di tempat itu dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias. And that we have the keys to the kingdom of God. Dan kita memiliki kunci dari kerajaan Allah. And that speaks of us being in two realms. Because how can you have keys to the kingdom of God while we are still here on earth? Dan itu sebenarnya berbicara kepada kita semua bahwa kita ini mempunyai kunci di dua alam,
yaitu alam dunia dan alam kerajaan surga. God raised us and seated us in heavenly places with Christ Jesus. Tuhan sudah mengirim kita agar duduk di atas kerajaan surga. And in that verse in Ephesians it says, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace. Dalam Efesus 2 berkata, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. He says the coming ages, that is now. Dia berkata masa yang akan datang, itu artinya sekarang ini. Back in the day, the disciples were doing exactly as the Lord Jesus instructed. Dulu para murid itu melakukan apa yang Tuhan Yesus instruksikan. The ecclesia was strong. Jadi waktu itu eklesianya itu sangat kuat. They were operating at governmental authority. Karena waktu itu eklesia itu beroperasi pada level kerajaan atau pemerintah. But then along came King Constantine. Tetapi setelah itu datanglah namanya Raja Konstantin. And he decided he was going to legalize Christianity. Dia waktu itu memutuskan bahwa dia akan mengesahkan kekristenan. But in fact, he watered down the ecclesia. Tapi sebenarnya Raja Konstantin itu menurunkan arti dari eklesia sendiri. From a people of great authority sitting at the gates of every town, Dari artinya itu orang-orang yang di eklesia itu orang yang punya kuasa besar yang duduk di gerbang kota, putting them in a building where the only influence they had was in that building. dipindahkan ke suatu gedung sehingga kuasanya itu cuma ada yang di gedung saja. And he was successfully bringing many evil traditions into that building. Dan dia secara berhasil membawa tradisi-tradisi iblis untuk masuk ke dalam gedung gereja tersebut. You might be thinking, Pastor D, that's a bit doom and gloom. Pastor D, mungkin ini agak sedikit aneh. The word of God will not return void. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. He is highlighting truth today. Dia menyoroti kebenaran itu saat ini. His intention is that we will do all that he did and more. Dia itu bermaksud bahwa kita bisa dapat melakukan sesuatu bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. And that does not just mean in these four walls. Tapi tidak berarti cuma dari 4 tembok ini saja. He intends you to be a person of great authority. Dia bermaksud Anda itu menjadi seorang yang punya kuasa yang besar. You know, when Jesus walked the earth, we know that the amazing miracles he did. Kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus di bumi, dia melakukan banyak mujizat-mujizat yang besar. He cast out demons. Dia mengusir setan, He raised the dead. dia membangkitkan orang yang mati, He turned water into wine. dia merubah air menjadi anggur. But we forget one of the most amazing miracles that Jesus did. Tapi kita lupa ada satu mujizat yang terbesar yang dia lakukan. And when he says you will do all I did and more, he doesn't just mean in the 33 years he was on the earth. Dia waktu bilang kita akan melakukan lebih dari apa yang dia lakukan, itu tidak berarti yang cuma 33 tahun dia di bumi. He is responsible for the miracle of creation. Dia sebenarnya juga bertanggung jawab melakukan mujizat penciptaan. God spoke the word, Tuhan berfirman, the Holy Spirit hovered, waktu itu Roh Kudus melayang-layang, and the miracle of creation was birthed by dan Jesus. waktu itu mujizat penciptaan itu dilakukan, diucapkan oleh Tuhan Yesus. And he said we will do all this and more. Dan Tuhan Yesus berkata kita akan melakukan lebih dari itu. We are made in his image. Kita diciptakan sesuai citra Allah. His breath is within us. Firman Allah yaitu nafas Allah ada di dalam kita. So what life are you creating with your words? Dan kehidupan apa yang Anda ciptakan dengan kata-kata saudara ini? He is a God of life and not death. Dia adalah Tuhan kehidupan, bukan Tuhan kematian. So it's so important that we speak life out of our mouths and not death. Jadi sangat penting kita mengatakan kehidupan, bukan kematian. You know, COVID was an amazing opportunity for the church to arise, COVID itu adalah kesempatan yang bagus buat gereja ini untuk bangkit.
to again be that people of great influence. untuk kembali menjadi orang-orang yang penuh dengan kekuasaan. Because fear spread quickly across the world. Karena ketakutan itu menyebar dengan cepatnya di seluruh bumi And ini. he created his ecclesia to combat fear. Dan dia menciptakan eklesianya dia itu untuk mengatasi ketakutan. It says Jesus laid hands on the sick Dikatakan Tuhan Yesus itu menumpangkan tangan pada orang sakit. and they were all healed and recovered. Dan semuanya sembuh. We tell people if you've got a cold, don't come into church. Sekarang ini kita berkata pada orang, kalau kamu sakit jangan ke It's gereja. a little bit different to what Jesus wants us to do. Sudah sangat berbeda dari apa yang Tuhan ajarkan. As I mentioned last time, all of creation yearns for the sons of God to be revealed. Sudah saya sebutkan bahwa semua makhluk ini merindukan kedatangan Allah, anak Allah untuk dinyatakan. And these sons will have dominion as we are meant to have. Dan anak-anak Allah ini akan berkuasa seperti apa yang sudah dimaksudkan sebelumnya. We'll have dominion over any virus, Kita ini berkuasa atas segala virus, any plague, akan segala tulah, and we will have dominion over the gates of hell. dan kita akan berkuasa atas alam maut. And it is our mandate to train you up, Dan ini adalah amanat kita untuk melatih saudara semua. especially to know how to abide in the secret place of Psalm 91. Khususnya pada Mazmur 91 bahwa harus berlindung dalam kuasa Allah yang maha tinggi. Psalm 91 is the greatest promise of protection. Mazmur 91 itu adalah janji terbesar dari perlindungan. It is in the secret place where you are face to face with the Lord Jesus and transformed from glory to glory. Dalam lindungan yang maha tinggi itu, saudara bisa berhadapan muka dengan muka dan dirubah dari kemuliaan satu ke kemuliaan berikutnya. So as an end times ecclesia, Jadi sebagai eklesia akhir zaman ini, how do we train you up as sons of God? bagaimana kita melatih saudara menjadi anak-anak Allah? I'm glad you asked because I brought a plant with me today. Untuk saudara bertanya, saya membawa tanaman hari ini. Most people bring people to church. Banyak orang yang pergi membawa orang ke gereja. I brought a plant. Saya bawa tanaman. She's beautiful, isn't she? Dia sangat cantik. As you know, I talk to everything that's alive in my house. Saya itu selalu menanam sesuatu yang hidup di rumah saya. And God is a God of the living. Dan Tuhan itu adalah Tuhan dari yang hidup So orang-orang. every single day I speak life over my plants. Jadi setiap hari saya itu memperkatakan kehidupan buat tanaman saya. But for me to train this plant, Tetapi untuk saya melatih tanaman ini, I had to make it a little bit uncomfortable at times. kadang-kadang saya harus melakukan sesuatu yang sangat tidak enak. And at times we need to stretch you and make you a little bit uncomfortable. Kadang-kadang kita akan melatih saudara dengan sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Because if I didn't train this plant, Karena kalau saya tidak melatih tanaman ini, it wouldn't wrap itself around and stand tall the way it is right now. tanaman ini tidak akan melingkar pada sticknya itu dan tidak akan jadi seindah ini. We need to be trained in order to see us grow. Kita harus dilatih agar untuk melihat kita bertumbuh dengan baik. You need to have a place where you are trained. Kalian itu harus ada di tempat di mana kalian bisa dilatih, That is right here. yaitu di gereja ini. If I took this out and let's pretend this is the church. Kalau saya misalnya mencabut itu yang di tengah itu, kira-kira yang di tengah itu seperti gereja. So picture yourself, you are the plant at the moment. Bayangkan saudara itu sebenarnya adalah tanaman ini. A plant without something to train it. Tanaman yang tanpa seorang yang bisa melatihnya. It's like a person without a church. Itu seperti orang tanpa gereja. Watch. Lihat. Look at that. Ya, lihat itu. Kalau saya tarik itu, lihat apa yang terjadi. It's instantly weakened. Langsung tanaman itu jadi lemah. It's instantly fallen over. Langsung jatuh.
and it is in great danger of dying. Dan itu sangat bahaya, bisa mati tanaman ini. Like a plant, we need to be trained. Seperti tanaman, kita perlu dilatih. And as I told you last time, I look at my plants every day. Seperti yang sudah saya katakan, saya tuh melihatin tanaman saya setiap hari. Never once have I seen a leaf grow. Tidak pernah saya melihat tiba-tiba daun itu muncul sendiri. I mean, I could look at this for the next half an hour, Saya bisa melihati tanaman ini selama setengah jam berikutnya. and I can guarantee we're not going to watch a leaf grow. Dan saya jamin saya tidak akan pernah melihat daun itu bisa tumbuh sendiri. But because it's in the right place, Karena itu ada di tempat yang betul. and it is fed the word of God, Dan itu diberi makan firman Allah. and is exposed to light, Dan itu juga dikenai sinar. it is growing beautifully. Sehingga tumbuh dengan sangat indah. It was honestly this big when I got it. Karena waktu saya dapat itu tuh waktu itu cuma segini tingginya. Jesus said, I am the vine, you are the branches. Without him, we can do nothing. Tuhan Yesus berkata, aku ini pokok anggur, engkau carang-carangku. Tanpa aku, engkau tuh bukan siapa-siapa. Now this plant looks pretty sad right now. Nah, lihat tanaman ini kelihatan sangat sedih sekarang kan. So if I thought, okay, I'm going to take it out of that pot and put it in another pot. Kalau misalnya saya mau mencabut tanaman itu dan saya akan mau pindah ke pot yang lain, That will get weaker and weaker. tanaman itu akan menjadi semakin lemah dan semakin lemah. Because it needs a chance to grow its roots. Karena itu tuh butuh waktu untuk menumbuhkan akarnya. And we as people, if we go from church to church, Dan seperti kita, kalau kita tuh pindah dari gereja ini ke gereja itu, our roots don't grow strong. akar kita itu nggak bisa tumbuh dengan kuat, saudara. In Hebrews it says, Dalam Ibrani berkata, my iPad's just gone to sleep. Hebrews 13:17 says, Ibrani 13 ayat 17 berkata, have confidence in your leaders and submit to their authority, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, because they keep watch over you sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu and must give an account. dan bertanggung jawab atasmu. We keep watch over you, Kami ini berjaga-jaga atas saudara. and we see you grow. Dan kami melihat saudara-saudara itu tumbuh. And so I've never seen my plant grow, Saya tidak pernah melihat pertumbuhan dari tanaman but saya. I can tell you, Pastor Johan, Pastor Maker, and myself constantly are watching out for you. Tapi saya bisa meyakinkan saudara bahwa pendeta Johan, pendeta Micah, dan pendeta Pastor D selalu berjaga-jaga atas saudara And we semua. love to see you grow. Dan kami ingin sangat melihat saudara semua itu bertumbuh. We want to see you raised up in your spiritual gifts. Kami ingin melihat saudara itu bertumbuh dalam karunia rohani saudara. We want to see you operate in your spiritual gifts. Kami ingin melihat saudara itu melakukan karunia rohani saudara. There's so many of you at the moment that are ready to break forth with the most incredible fruit. Banyak dari saudara-saudara ini yang akan bertumbuh, yaitu menumbuhkan buah spiritual yang dahsyat. We are called to be trees of righteousness, the planting of the Lord. Kita dipanggil sebagai tanaman kebenaran yang dapat ditumbuh dalam kebenaran Allah. Who was on the drums today? Siapa yang memainkan drum hari ini? Rudolph. Ya. Is he here? Apakah Rudolf ada di sini? Could you stand up, Rudolph? Bisa berdiri Rudolf? I can see such fruit about to break forth from you. Aku melihat buah yang akan tumbuh dari kehidupanmu. The Lord has been investing into your life in a big way. Tuhan telah menginvestasikan sangat besar pada And kehidupanmu. you have humbly submitted yourself in every way. Dan engkau sudah dengan rendah hati menyerahkan dirimu pada setiap segala cara. But you have such a depth of wisdom Tetapi engkau mempunyai suatu kebijaksanaan yang sangat dalam that has not been tapped into yet. yang belum dibuka.
But the hand of the Lord is on you, Rudolph. Tapi tangan Tuhan ada padamu. And you have a mighty call of God upon your Dan life. engkau mempunyai panggilan yang besar dalam And kehidupanmu. I'm so delighted to see the fruit that's going to come forth from you. Saya sangat bersemangat akan melihat buah yang akan tumbuh dari kehidupanmu. You carry such authority in the Spirit. Engkau membawa suatu kuasa yang besar dalam alam roh. And the Lord is calling you to have an apostolic authority. Dan Tuhan memanggilmu untuk karunia nabi. The air of promotion is all about you, Rudolph. Ada hawa promosi di sekitarmu. Wait and see what the Lord Jesus is going to do with you. Tunggulah apa yang akan Tuhan The lakukan dalam mighty man of kehidupanmu. God. Pahlawan Tuhan yang gagah berani. I'm going to finish with this. Saya akan mengakhiri dengan ini. God is the Alpha and the Omega. Tuhan adalah Alfa dan Omega. He is the beginning and the end. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Be careful how I say this. Everything in God is cyclomatic. Segala sesuatu yang di dalam Tuhan itu siklomatis. Every day is part of a 365-day cycle. Setiap hari, satu hari itu bagian dari 365 hari, siklus 365 hari. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. It says the earth was formless and was covered in darkness. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Now look to the end days. Dan lihat pada akhir zaman sekarang. I'm talking about look to right now. Maka saya berkata pada zaman ini sekarang. The Bible tells us in Isaiah chapter 60, Alkitab berkata pada Yesaya pasal 60, again, darkness covers the earth. dalam masa zaman ini kegelapan menutupi bumi. We've come a full cycle. Lihat itu suatu siklus. Back in Genesis, the Holy Spirit hovered and God said, let there be light. Waktu di Kejadian pasal 1 itu dikatakan Roh Kudus melayang-layang dan firman Tuhan berkata, jadilah terang. But now in these end days, Tetapi pada zaman ini the Holy Spirit does not have to hover Roh Kudus itu tidak perlu melayang-layang because He is in you. karena Roh Kudus itu ada di dalam saudara. And Jesus says to each and every one of you, let there be light. Dan Tuhan berkata, berfirman, jadilah terang pada setiap kehidupan saudara. We've come that full cycle. Kita sudah melewati satu siklus tersebut. You are now the light. Kalian ini semua adalah terang dunia. So rise and shine. Jadi bangkit dan bersinarlah. Picture my poor plant. Bayangkan It's tanaman making me saya really ini. sad. It's making me really sad seeing it like that. Sorry. I'll fix it when I get home. Ya, lihat tanaman ini. Saya akan memperbaikinya nanti waktu saya pulang. His end times ecclesia, Eklesia akhir zaman Tuhan, which is you and me, yaitu Anda dan saudara, are people of great governmental authority. adalah orang-orang yang mempunyai kuasa pemerintahan yang besar. You are full of the Holy Spirit. Kalian itu penuh dengan Roh Kudus. And so we need to shine. Jadi kita perlu bersinar. Gross darkness covers the earth. Kekelaman menutupi bumi. Gross darkness on the people. Kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa dan orang-orang. But you and me get to rise. Tetapi Anda dan saya, kita bisa bangkit dan bersinar. This is a church like, it's very unique. Ini adalah suatu gereja yang sangat unik. I get to visit many churches Saya berkesempatan mengunjungi banyak gereja. because it's part of my job. Karena itu bagian dari pekerjaan I saya. can't wait to get back here. Tetapi saya selalu tidak sabar untuk kembali ke PIC. PIC knows how to worship God face to face. PIC tahu bagaimana menyembah Tuhan dari muka ke muka. We have the most incredible woman that prays night and day. Kita memiliki seorang wanita yang dahsyat yang berdoa malam, pagi dan siang dan We malam. have a great man of the word. Kita mempunyai seorang pendeta yang dahsyat. But we are all part of the ecclesia. Tetapi kita ini semua bagian dari eklesia. And every single one of you matters in this Dan place. setiap dari saudara itu berarti di tempat ini. And He's going to raise us all up together Dan dia akan membangkitkan kita bersama-sama. to be a great ecclesia
full of governmental authority and dominion. Untuk menjadi suatu gereja yang dahsyat, yang mempunyai kuasa besar di level pemerintahan yang dahsyat. Amen? Amin. Amen. Stand to your feet. Mari kita bangkit berdiri. Took me 3 years to learn that in Bible college. Saya membutuhkan 3 tahun untuk belajar hal tersebut di sekolah Alkitab. Yeah, let's just quickly pray before the worship team take over. Mari kita berdoa singkat. Lord Jesus, we submit ourselves Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami to this church. untuk gereja ini. Lord, that you have appointed at this time, Tuhan, Engkau sudah menempatkan kami dan menunjuk kami pada saat ini according to your word, sesuai dengan firman-Mu. the fivefold ministry within this church. 5 jadwal pelayanan itu di dalam gereja ini. Lord, we submit to the word of God. Tuhan, kami menyerah kepada firman Allah. But Lord Jesus, first and foremost, we submit to you, Tapi yang pertama dan yang terutama, kami menyerahkan diri kami kepada-Mu. to the eternal kingship of Jesus. Di bawah kekuasaan kerajaan Tuhan Yesus. Lord, that you will rise up this church Tuhan, Kau akan membangkitkan gereja ini to be a light in the darkness, untuk menjadi terang dalam kegelapan, to have governmental authority, untuk mempunyai kuasa pemerintahan, to have dominion untuk berkuasa according to the word of God. sesuai dengan firman Allah. So Lord Jesus, I pray for every person in this place, Jadi Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang di tempat that ini. they will hunger and thirst for more of you. Mereka haus dan lapar akan Engkau. Lord, that we are trees of righteousness, Tuhan, kami ini adalah pohon kebenaran, the planting of the Lord, yaitu tanaman dari Tuhan. that you alone, Lord Jesus, will be glorified. Dan hanya Engkau saja yang akan dimuliakan. Lord, I pray, Lord, that you will help us to lead this congregation, Saya berdoa agar Tuhan Yesus sendiri Engkau akan memimpin jemaat ini. to train each personal in the amazing gifts that you have given them, Untuk melatih setiap pribadi di tempat ini menjadi untuk karunia-karunia mereka. a training ground Yaitu tempat pelatihan, of powerfully strong disciples. yaitu murid-murid yang dahsyat dan berkuasa. So, Father, I pray you'll bless every person. Dan kami berdoa agar Engkau memberkati setiap orang di tempat ini. Lord, that their roots will grow strong, Sehingga akar mereka akan tumbuh dengan kuat. and that as your end times church, Dan sebagai gereja akhir zaman, we will bear much fruit. kami akan menghasilkan banyak buah. We pray this in the mighty name of King Kami Jesus. berdoa atas nama Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus Raja yang dahsyat. And all his believers said, Dan Amen. semua yang percaya mengatakan amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebuah message yang sangat powerful sekali buat kita. Yang bisa dibilang amin. Berapa hari lalu, Bumega itu ada konten satu jemaat yang sudah lama meninggalkan gereja, Dodaka gereja. Simpel gara-gara apa? Gara-gara perselisihan dengan temannya di gereja. Lalu pergi. Dan sekian lama dia dihubungin selalu menutup diri. Tapi Bapak Ibu lihat betapa pentingnya kalau tadi dikatakan kita menjadi a person of influence, orang yang berpengaruh. Jadi kemarin ketika dicoba dia telepon lagi, tembus. Lalu dia cerita bahwa selama ini dia tinggalkan Tuhan. Itu ternyata dikira kalau menjauhi dari musuhnya di gereja itu hatinya kan peaceful. Tapi ternyata dia bilang apa? Ibu tahu saya selama kosong hidup saya. Hati saya hampa banget seperti Pastor Di tadi bilang. Pohon ini ketika stick itu dicabut, itu tanaman langsung loyo. Orang bilang kalau di gereja ada musuh, mending keluar dari gereja aja dan
tanaman saya pasti lebih oke daripada stick di sini ketemu dengan racun-racun. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Dicabut, meninggalkan gereja, dia bilang, kosong hatiku. Dan tidak ada satu yang tengok saya. Mereka malah cerita sama dia kan, balik ke Tuhan. Berapa kali disuruh balik ke gereja, selama ini nggak pernah mau. Tapi ketika dia mulai mengalami satu titik di mana kosong hidupnya, baru berkata lagi, iya Bu, saya mau balik lagi, saya mau ibadah lagi. Sekarang belum datang, tapi dia janji mau datang lagi. Bapak Ibu, seringkali orang bilang ke gereja cuma stop aja. Bulan ini kita bicara soal the church. Maksudnya sebab Bapak Ibu tuh punya pandangan benar tentang gereja. Kita datang di gereja ini supaya Bapak Ibu itu dilatih menjadi orang yang berpengaruh. Tadi dikatakan ada satu istilah yang pastor dibilang a training ground. Senang banget dengan istilah itu, bagus banget. Jadi training ground itu, Bapak Ibu lihat, jangan cuma orang teroris saja punya training ground, mereka dilatih untuk menjadi teroris. Tapi di sini, Anda semua dilatih ini sebagai training ground, dilatih menjadi ambasador-ambasadornya Tuhan, duta besarnya Tuhan. Kamu bukan orang biasa loh. Coba sesekali kalau ngaca dia lihat, bilang gini, biar hidup pesek-pesek begini ya, tapi aku berkuasa di dalam Tuhan. Amin. Setuju tidak? Jangan bilang aku nyuruh siapa, aku nggak bisa, suruh doa aku nggak bisa, ngomong nggak bisa. Di Alkitab itu ada Paulus, ada Petrus. Petrus itu kalau ngomong itu, aduh, seperti orang nggak pendidikan. Tapi Tuhan pakai. Setuju tidak? Nggak pandang bulu di sini, usia apapun, masuk dalam training itu ya. Saya lagi buka kelas habis ini. Saya sudah running beberapa waktu untuk buka kelas online. Saya kepengen training model-model yang baru-baru juga. Silakan hadir, ikut. Ya, saya mau latih, mau ajar. Ya, di sini ada beberapa yang belum ikut training, yang mau ikut Bumika silakan, dia juga buka kan ada Zoom juga kan. Yang mau ikut saya silakan, nanti saya juga mau buka satu kelas. Malah dia dibilang gini, bukan saya aja yang pagi itu harus bicara, kok sesekali kamu direkam gitu loh untuk tampil supaya orang diberkati. Kalau kamu tampil, teman saya dari Amerika gimana bisa nyariin kamu, katanya begitu. Padahal saya jarang muncul Bapak Ibu. Saudara, kadang-kadang kita sembunyi kayak kura-kura, kepalanya masuk di shell-nya. Hari ini sudah harus nongol kepalanya. Bilang, kepalaku mesti nongol. Loh, Pak diem ya? Bilang apa? Kepalaku harus. Yang sisi berdiri, bilang. Yes, bilang begitu. Coba yang mau bilang berdiri. Yang mau, yang sudah setuju, apa yang pastor sharingan bilang gini, aku siap. Kok cuma beberapa? I don't think the Pastor D will be happy if only few of you will respond to the word of God, but today I just encourage you, to challenge you. Siapa aja di antara saudara yang siap untuk memberi hidupnya kepada Tuhan, berdiri. Yang siap berdiri. Bilang gini, 1, 2, 3, bilang aku siap ya. 1, 2, 3, siap, aku siap. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya minta singer bisa maju ke depan. Dengan apa sih? Yesus, apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari sekarang dikatakan
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Sekarang mari katakan, apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan, bahwa kami melayani-Mu Tuhan. Perjamuan kudus itu tujuannya Kau berkata supaya kalau kami makan minum perjamuan kudus, kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami, supaya kami tetap bisa berbuah dalam hidup ini. Tuhan, kuduskan kami, sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus. Kau buat setiap kami berlayak untuk diberkati oleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Kau akan nyata dalam hidup ini, Kau akan berperan nanti kami. Sehingga Tuhan, kami menyata kepada dunia bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang kami ikuti, yang kami layani adalah Allah yang selalu peduli kepada kami. Mari saat ini Roh Kudus ambil alih dalam perjamuan kudus ini, supaya hati kami boleh dikonflik oleh Roh Kudus. Kami boleh melihat kebenaran itu dan kami disucikan oleh Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut tubuh dan darah Yesus. Sama-sama kita bilang amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya minta yang bertugas bisa maju ke depan. Yesus telah mati bagiku. Dialah penerangku di hatiku. Pengambaranmu yang sempurna membawa mujizat yang besar.
perjamuan kudus ini. Jesus. Buat kami layak untuk makan minum perjamuan kudus. Jesus. Kami mau buka hati kami untuk perjamuan kudus saat ini, Tuhan. Dan kami mau menjadi gereja yang sejati, gereja yang memiliki kuasa dari Tuhan, gereja yang diutus oleh Tuhan, gereja yang boleh memuliakan Tuhan yang membangun gereja ini sendiri. Bapak Ibu, kau yang sudah memeriksa hidupmu, kau bisa berdiri bersama-sama dengan saya. Ambil momen ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Oh Jesus, overwhelm this place, my Lord, with the presence of God. Empower your church. You could use every one of us to be mighty tool to glorify your name. Holy Spirit, fill our life until the fullness of Christ will be heaven in our life. Jesus. Angkat tangan kanan kita ke atas tangan memakan roti ini. Pada malam hari itu, dia mengambil sebuah roti, dia pecah-pecahkan dan dia bagikan kepada para muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah bersama ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya bilang amin, dan kita makan bersama dengan percaya dalam nama Yesus. Bapak Ibu, bukan cuma tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Kadang hidup kita, daging kita seperti robek-robek oleh teman kita, dirobek-robek oleh orang yang dekat dengan kita. Dan ada banyak orang kadang berontak, dia marah, dia tinggalkan gereja karena daging tidak siap dirobek-robek. Hari ini bukan cuma Yesus yang dipecah-pecahkan, tapi kita berkata, Tuhan, aku tahu bukan kebetulan dagingku dirobek-robek. Engkau ingin supaya kau tumbuhkan aku menjadi serupa dengan Engkau. Bapak Ibu, lepas pengampunan. Bapak Ibu, mari kau lihat temanmu yang tidak di sini, mungkin tersontoh. Saat ini kau bisa ambil mereka, pulang dari gereja ini, kontak mereka, bawa mereka kembali. Kadang mereka menjerit di tempat tersembunyi, mereka kosong, mereka hampa, mereka tidak punya teman. Tapi hari ini kau bisa bergerak untuk memberkati mereka. Sekarang kita angkat tangan kanan kita ke atas dan memakan cawan anggur ini. Begitu juga pada malam hari setelah ia makan, dia mengambil sebuah cawan berisi anggur. Dia bagi-bagi kepada para muridnya sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu sebagai jalan pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur yang kita berkati bersama di dalam Yesus ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sebelum minum, dia berkata, amin.
Amin. Dan kita minum bersama di dalam nama Yesus. Hidup bersama dan percaya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yang percaya nyanyikan pujian dan selamat hatimu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Oh, sekarang katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Kami bersyukur buat persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus. Kami percaya oleh bilu-bilu Yesus setiap yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat persekutuan bergereja di tempat ini yang Tuhan sudah adakan. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mengucapkan terima kasih buat Pastor Di dengan Sekeli yang sudah melayani lewat firman Allah. Saya percaya semua kebagian berkat. Amin. Bawa pulang bagikan kepada yang lain. Saya percaya gaya hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa dalam minggu ini selain ibadah minggu jam 11 kita kumpul lagi. Selain itu weekday ada Selasa, ada Jumat doa di sini. Carilah tiang-tiang doa. Bertemu muka dengan muka bersama doa Tuhan. Itu yang penting. Di sore kita kerjanya gitu loh. Kalau sekarang mulai latihan bukan karena dipaksa, tetapi kita punya hati mau melekat dengan Tuhan. Jadi kita bisa terus tinggal dalam hadirat Allah. Selasa dibuka jam 10 sampai jam 12. Hari Jumat juga. Silahkan datang. Didoakan juga orang-orang yang sakit nanti sembuh ya. Kami berdoa juga supaya saudara makin diberkati pekerjaannya, usahanya. Saudara yang tidak bekerja hari Rabu bisa kumpul juga di, biasanya kayak di Rabu ini di Burswood. Ada yang minta nyate katanya. Tahu nyate? Makan sate. Yang mau kumpul Burswood jam 10 di situ saudara bisa berfellowship lagi. Komsel, berarti home group yang kecil-kecil, yang lama tidak datang ya. Kalau tidak kerja gabung supaya saudara tunggu. Karena kalau saudara di rumah saya tidak tahu saudara mau ngomong apa, kapan saatnya mau diajak telepon susah. Tapi kalau bisa kumpul jauh lebih enak karena minggu terbatas kan. Tapi minggu juga ada gunanya. Oke, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan siapkan persembahan kita karena persembahan itu adalah bagian daripada ibadah kita. Kita mau menyiapkan persembahan kita, saudara yang butuh amplop sudah disediakan di dalam
buletin, saudara yang tidak bawa uang tunai, saudara bisa transfer. Di dalam buletin juga sudah tertulis nomor-nomor akunnya. Saya percaya apa yang kita tabur akan terinvestasi bagi kerajaan sorga. Menaburlah dengan iman, bukan karena sekedar atau terpaksa, karena apabila orang menabur pasti menuai dengan senang-senang. Kita akan berdoa, dan saudara yang menabur untuk tithe silakan ditik untuk tithe perpuluhan yang harus kita bawa. Dan kalau saudara mau menabur untuk building, silakan ditik bagian building supaya mortgage-nya cepat terselesaikan. Kalau saudara nabur untuk misi, mari silakan ditik ya, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Yang mau untuk operasional gereja langsung masuk tanpa akrobat, ya nanti disebarkan satu kali jalan. Ibu Morin pimpin kita dalam doa. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang menyayang di surga. Puji syukur terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh datang di tempat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sebagian kecil dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Itu besar limpah berkat yang Engkau berikan kami. Terima kasih Tuhan kami boleh berikan sebagian untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya berkat ini boleh bermanfaat untuk kepentingan gereja ini dan juga untuk komuniti Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Siap menari bagi Tuhan ya. Glory, haleluya. Ya. Thank you. Sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah Tuhan berkat menyertai kami semua, sehingga lewat tangan-tangan ini Tuhan kami bisa mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Kiranya berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan dalam damai serta Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Kita katakan dengan percaya, Amin. God bless you all. Tuhan berkati.